warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak, Bu? Masih siap untuk menerima informasi dari saya mungkin. Nah, alhamdulillah, mohon izin Pak sekalian izin. Jadi saya di sini tadi kita sudah mendengarkan ya Pak Junaidi menyampaikan materi tentang pupuk dan pemupukan, dan saya di sini akan melanjutkan dari penyampaian tadi itu. Materinya berhubungan tadi pupuk, cara pupuk secara umum, dan saya di sini kita akan bahas tentang pembuatan pupuk pemenah tanah, dan materi ini itu akan kita praktekkan besok. Nah, besok kita akan membuat pupuk ini, pupuk hayati namanya, pupuk hazmat. Nah, pupuk hazmat ini adalah salah satu inovasi dari BPP Kecamatan Sepedong. Alhamdulillah kemarin kami lomba TTG, lomba teknologi tepat guna yang diadakan kabupaten, alhamdulillah menang juara 1, dan ini mudah-mudahan dapat diterapkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang dapat saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Josti Anaga. Di sini saya PPL Desa Peniti Besar, Pak Bu. Nah, jadi sedikit nyebrang ke Peniti Dalam Satu karena diminta untuk memberikan sedikit informasi pada Bapak Ibu sekalian tentang pupuk pembenah tanah ataupun pupuk hazmat yang nantinya akan kita praktekkan besok. Boleh next? Nah, ada yang tahu nih gambar ini? Apa sih maksud dari gambar ini Bapak Ibu sekalian? Kekeringan. Terus apa lagi? Tanahnya pecah-pecah. Terus apa tuh? Lahan padi kering, tanah pecah-pecah. Nah, inilah yang dimaksud dengan degradasi lahan. Degradasi lahan itu adalah suatu akibat dari penggunaan bahan kimia yang terus-menerus tanpa diimbangi dengan proses pembenahan tanah. Nah, jadi ketika tanah itu terdegradasi ataupun rusak, salah satu penyebabnya itu dari kita, kan? Dari kita yang melakukan budidaya pertanian di lahan kita sendiri. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Yang pertama, kita menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia yang secara terus-menerus kita gunakan ke lahan kita tanpa memberikan bahan organik ataupun bahan yang dapat membenah tanah, dapat memperbaiki sifat tanah, itu akan merusak tanah tersebut. Jadi selain tanah itu harus sehat, tanah itu sehat ya Pak Bu, seperti manusia. Jadi kalau misalnya tanah itu sehat, dia dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut sehingga tanaman dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Nah, selanjutnya, ini penggunaan pestisida juga itu berpengaruh terhadap kesehatan tanah tadi. Penggunaan pupuk, penggunaan pestisida. Pestisida ini macam-macam. Ada yang untuk serangga, itu namanya insektisida. Ada yang untuk tikus, itu rodentisida. Ada yang untuk fungi, jamur. Jadi kita harus tahu nih, penggunaan pestisida itu harus tepat sasaran. Dan inilah dua hal ini yang sering dilakukan oleh petani kita yang tidak sadar secara terus-menerus dilakukan, dapat merusak tanah dari lahan kita. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih tanah tuh? Tanah tuh terdiri dari apa saja? Terdiri dari apa saja tanah tuh? Ada komponen penyusunnya. Jadi di dalam tanah itu ada banyak hal yang harus terpenuhi supaya tanah itu dapat menunjang pertumbuhan dari tanaman.
Nah, inilah dia komponen penyusunnya. Yang pertama adalah ada mineral particles. Ini bahasa Inggris ini. Tanah mineral. Tanah mineral itu tanah yang hasil dari lapukan batu-batuan. Nah, itu yang disebut dengan tanah mineral. Terus di situ ada air. Air itu bukan air itu ya, itu bahasa Inggris. Itu air itu udara. Di situ. Nah, terus ada water. Nah, jadi kandungan yang paling banyak itu untuk tanah yang subur itu paling banyak kandungan mineralnya. Nah, di situ juga ada organic matter. Organic matter ini adalah bahan organik. Itu tanah seperti tanah gambut itu adalah tanah humus, tanah organik. Nah, ini yang harus kita jaga. Selain di situ juga ada mikroorganisme. Jadi kalau misalnya tadi itu tanah yang rusak, itu mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu susah hidup, susah berkembang, susah untuk berkembang biak lah, untuk memperbaiki tanah yang rusak tadi akibat dari perlakuan kita sebagai petani. Lanjut. Nah, kita masuk ke pupuk pembenah tanah. Apa sih pupuk pembenah tanah itu? Nah, pupuk pembenah tanah di sini itu pupuk padatan yang atau dibuat sedemikian rupa dengan proses fermentasi ya. Jadi nanti besok kita langsung praktek cara pembuatan pupuk pembenah tanah tuh, pupuk organik pembenah tanah yang nantinya baik untuk tanaman, untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita. Nah, yang di situ dipengaruhi. Nah, inilah yang menjadi dasar sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi. Jadi di dalam tanah itu kita harus tahu apa sih yang harus kita jaga. Selain kita memberikan nutrisi kepada tanaman, kita juga harus meningkatkan kesehatan tanah. Jadi tanah yang rusak tadi itu tanah tidak sehat, itu tanah yang kurang seperti mikroorganismenya banyak mati. Terus kita lihat tanah di situ sifat fisiknya berpasir. Jadi kalau kita nanam tanaman yang di pasir, itu kan suhunya meningkat. Jadi akar tuh tidak bisa hidup dengan baik, dan mikroorganisme yang ada di dalam tanah pun tidak bisa hidup karena panas suhu di dalam tanah kan. Makanya harus ditingkatkan dengan misalnya tambah sekam, tambah pupuk kandang, tambah yang lain-lainnya. Nah, sifat kimianya juga gitu. Jadi kita di sini selain mengetahui bahwa pupuk pembenah tanah itu untuk memperbaiki sifat-sifat ini, 3 sifat ini, sifat fisiknya, sifat kimianya, dan sifat biologi tanah. Oke, next. Nah, kenalan dulu nih, apa itu pupuk hazmat? Nah, pupuk hazmat tadi sudah saya bilang, ini adalah salah satu inovasi dari BPP Kecamatan Segedong. Dan alhamdulillah di sini kita sudah melakukan riset lah terhadap pupuk ini, dan alhamdulillah dapat bermanfaat bagi tanaman yang ada di BPP Kecamatan Segedong. Apa sih kata dari hazmat itu, filosofinya seperti apa? Hazmat itu kami ambil filosofinya dari baju hazmat yang biasa dipakai untuk tenaga medis. Tenaga medis tuh dia pakai baju untuk melindungi dari virus COVID. Nah, Bapak Ibu tahu kan virus COVID? Nah, itu salah satu manfaatnya di sini. Kata hazmat, jadi pupuk ini dapat melindungi tanaman karena di situ ada nama mikroorganisme yang namanya trichoderma. Nah, trichoderma ini dia dapat melindungi tanaman dari serangan penyakit sebagai tentaranya dari tanaman. Jadi tanaman itu dapat tumbuh sehat tanpa ada serangan dari penyakit.
Nah, ada yang tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Ini fakta ataupun riset dari hasil penelitian bahwa dari 100 kilo urea yang kita tebar pada lahan kita, yang diserap oleh tanaman itu hanya 30%. Jadi kalau misalnya kita nyebar 100 kilo di lahan kita, itu yang diserap oleh tanaman itu hanya 30 kilo. Kan sayang. Jadi 70 kilonya kemana? 70 kilonya itu nguap, hilang di udara. Jadi apa yang kita sebarkan tuh, misalnya harga urea 100.000 lah, 100.000 itu hitungannya kan, kita beli, terus kita sebarkan ke lahan kita, tapi yang diserap hanya 30%. Hanya kalau misalnya kita ngeluarkan duit yang dimanfaatkan itu cuma 30.000 modal kita. Jadi 70.000 nya kemana? Terbuang sia-sia, tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, itu yang kami harapkan kita semua di sini sama-sama belajar, saya juga belajar, kita dapat meningkatkan hasil dengan menghemat penggunaan pupuk, karena memang pupuk lagi mahal ya Bapak ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan teknologi ini kita dapat bisa menghemat pengeluaran kita. Jadi yang tadinya kita keluar 100.000, kita hanya keluar 30.000. Nah, karena itu yang dibutuhkan tanaman kan. Kalau misalnya kita nyobarkan, nah ini fakta nih, bahwa dari 100 kilo urea itu hanya 30%. Berarti kan 30 kilo ya yang serap tanaman. Sisanya hilang, uap di udara. Dan ada juga faktanya bahwa yang kita makan itu, beras yang kita makan itu hanya 0,25% dari unsur hara yang kita serap dari unsur hara yang diserap oleh tanaman. Jadi kalau misalnya kita ngambil padi, gabahnya aja, terus jeraminya kita balikkan lagi, sekamnya kita balikkan lagi, nah itu kita dapat meningkatkan kesehatan tanah tadi itu. Jadi pupuk yang kita ambil dari tanaman itu bisa balik lagi ke lahan kita. Makanya kalau ada jerami padi yang ada di lahan sawah itu jangan diambil lagi terus dibuang ataupun di mana, tetap ditebarkan di lahan lagi agar unsur hara ataupun sumber makanan yang diserap oleh tanaman tadi balik lagi ke situ. Karena memang yang kita ambil, yang kita makan itu hanya 0,25%. Sisanya 90% lebih itu ada di jerami, ada di sekam. Nah, itu paling banyak. Oke, next. Nah, ini salah satu manfaat dari pupuk Hazmat tadi, pupuk bunda tanah tadi, pupuk Hazmat. Yang besok akan kita praktekkan, kita buat. Satu, yang pertama itu dapat memperbaiki struktur tanah. Yang tadi struktur tanah itu sifat kimia, biologi, terus sifat fisiknya itu dapat diperbaiki. Yang kedua adalah menjadi sumber nutrisi tanaman. Karena organisme, mikroorganisme yang bisa ngambil hara dari udara. Jadi tanaman itu kebanyakan 99% itu ngambil sumber makanan itu dari air sama udara yang ada di alam. Pupuk yang kita berikan itu hanya 0,25%, sedikit sekali. Nah, terus dapat membantu tanaman lebih mudah dalam beradaptasi dengan iklim, karena tadi itu udah sehat, tanaman udah sehat dan nih. Jadi dia apapun kondisinya, apapun cuacanya ataupun gimana pun, karena tanaman udah sehat, kayak gitu ya lah yang tadi Bapak Ibu sekalian bisa nyangkul 1 hektar tuh sehari. Kalau lagi sakit kan paling setengah hektar pun tak sampai, 1/4 hektar pun bisa tak sampai mungkin kalau lagi sakit. Nah, makanya dari itu tanaman juga kita harus jaga kesehatannya. Selain itu juga tanah juga kita harus jaga kesehatannya. Yang paling penting di sini yang nomor 8 loh. Karena pupuk mahal di sini, pupuk kimia itu mahal, kita beli pupuk mahal, kita harus menghemat biaya produksi
Makanya kita gunakan ini sebagai alternatif kita untuk bisa menekan biaya dari produksi budidaya tanaman padi kita. Nah itu, karena memang nanti saya lihatkan ke belakang dapat menghemat tadi itu, dari yang tadinya kita ngasih tanaman tuh 100 kilo dengan 30 kilo pun dengan kita campur tadi urea dengan pupuk hasuman ini, itu udah cukup dah bagi tanaman. Karena memang di satu sisi pupuk ini dapat mengikat unsur hara tadi yang tadinya nguap di udara, itu dapat diikat dia supaya nanti dapat dimanfaatkan ataupun dimakan oleh tanaman. Oke, nah ini salah satu manfaatnya. Hasmat tadi ada mat-matnya tuh. Ada mat-matnya tuh. Di sini yang menjadi mat-matnya itu asam humat. Nah, kita dapat lihat di sini. Kalau misalnya unsur hara tadi itu, tanah tadi itu yang kurang dengan asam humat. Asam humatnya dari mana? Kalau misalnya dari bahan organik tuh kayak eceng gondok, itu kaya akan asam humat yang dapat memperbaiki tanah. Tuh, tanpa asam humat, unsur hara yang tadinya yang harusnya diikat oleh tanah dan dimanfaatkan oleh tanaman, itu tak terikat, itu keluar deh tuh. Banyak keluar, hilang, bisa tercuci oleh hujan, bisa menguap, bisa pokoknya hilang lah dari tanah. Sedangkan bisa nih kita ngasih pupuk dengan adanya asam humat tadi, pupuk yang tadi itu ada di tanah itu dapat diserap tuh oleh tanah dulu, oleh asam humat nih, dia nyimpan loh tuh nutrisi itu. Jadi sewaktu-waktu tanaman pengen makan nutrisi tadi yang plus-plus tuh, yang plus-plus minus-minus tuh, itu sumber nutrisinya. Jadi tanaman bisa langsung menyerapnya, tidak hilang, tidak sia-sia apa yang kita berikan sama tanaman. Lanjut. Nah, ini salah satu jamur ataupun mikroorganisme yang menjadi antagonis. Antagonis itu musuh bagi patogen tanah ataupun penyakit di dalam tanah. Nah, kita lihat tuh yang nomor satu. Nomor satu itu patogennya kita anggap yang warna merah-merah tuh. Banyak sekali kan? Sekali dikasih trichoderma, hanya sedikit dikasih trichoderma, dia dapat membunuh 2 mulai hilang, 3 mulai hilang, 4 mulai hilang, 5 mulai hilang, dan 6 tidak ada sama sekali dah. Musuh-musuh yang jadi musuh bagi tanaman, jadi penyakit bagi tanaman. Nah, ini salah satu kita menjaga kesuburan tanah supaya mikroorganisme itu dapat hidup dalam tanah, supaya ini dapat menjadi tentara bagi tanaman menyerang penyakit-penyakit yang ingin menyerang tanaman. Lanjut. Nah, cara pembuatannya. Nah, ini besok nih. Bahan-bahan udah siap ya Bang ya? Bahan-bahan udah siap. Alhamdulillah, besok kita langsung praktek cara pembuatannya. Nah, ini salah satu alat-alatnya, bahan-bahannya apa tadi itu, ada eceng gondok, ada bukan ayam ataupun sapi, bisa gak? Kambing bisa gak? Terus sampah organik, limbah-limbah bekas sayur-sayuran di pasar ataupun yang lain-lainnya. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan. Nanti kita buat pupuk hasuman ini. Lanjut dong. Nah, ini teknis saya. Teknis. Besok apa sih caranya? Nah, siapkan bahan-bahannya. Terus nanti kita cincang-cincang. Itu praktek besok lah. Besok kita praktek sama-sama untuk buat pupuk ini, dan nanti bagaimana kita terapkan ataupun kita aplikasikan ke lahan. Oke Bang, lanjut Bang. Nah, lanjut lagi. Ini teknis nih. Nah, ini salah satu cara kita mengaplikasikan pupuk hasuman tadi. Nah, salah satunya bisa langsung kita berikan ke tanah sawah kita ataupun ke lahan cabai kita, berikan ke tanaman langsung bisa. Terus berikan ke tanah, kita perbaiki dulu sifat tanah tadi itu, fisik, kimia, biologinya. Nah, bisa juga
Terus yang paling penting sini tadi nih, dia ngikat unsur hara tuh supaya enggak hilang tadi pas kita berikan ke tanaman. Nah, bisa nggak langsung tuh dicampur dosisnya tadi tuh, misalnya untuk 1 hektar kan 100 kilo, misal rekomendasinya pupuk asma tuh 500 gram, campurlah dengan urea, misalnya urea 50 kilo. Nah itu udah bisa ngikat unsur hara tadi. Jadi yang tadi kita berikan ke tanaman itu dapat diikat semuanya. Tanaman bisa manfaatkan pun, tidak ada yang hilang melalui penguapan, tidak ada yang hilang melalui pencucian. Nah itu dapat diikat oleh asam pembuat tadi. Nah, lanjut. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, sedikit informasi ya pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Boleh, Pak?